Oke, halo, selamat malam teman-teman semua. Kali ini kita bakal ke poin Presiden University atau Universitas Presiden bareng Kata Ramita Amelia. Oke, boleh kenalan dulu, Kak. Halo, terima kasih Juni udah ngundang aku kali ini. Aku panggil aja Mita biar lebih akrab ya. Aku lulusan Presiden University angkatan masuknya 2015. Oke, terus mau tahu dong, Kak, jalur masuk nih. Kalau PTN kan, oh iya, ini juga pengumuman SB. Kalau PTN kan ada SN, SB, sama Mandiri. Nah, kalau di apa Presiden itu gimana, Kak? Kalau di Presiden itu kita punya dua jalur ya. Yang pertama itu jalur beasiswa. Beasiswanya juga dibagi lagi. Seingat aku tuh ada 5 tingkatan. Nah, yang tingkatan pertama itu sama aja kayak SNMPTN, kita pakai nilai rapor. Nah, di beasiswa yang pertama ini itu kita benar-benar kuliahnya dari awal sampai akhir itu gratis. Cuma tetap aja kita harus kayak nggak IP-nya nggak boleh turun nih. Ada IP kayak requirement-nya gitu. Terus kalau yang kedua itu sekitar 80% bayar kita, jadi kita cuma bayarnya 20% kayak gitu. Terus ada 70% sampai aku lupa sih sisanya, cuman untuk tingkatan beasiswanya itu ada 5 tahap. Terus yang reguler itu kita ya full aja kayak bayar biasa gitu kan, full 1 semester kita bayar berapa sesuai sama jurusan kayak gitu. Oke. Itu kalau yang tes itu, maksudnya yang beasiswa itu berarti dites lagi apa kerjasama nih sama sekolah jadi langsung pakai nilai rapot atau misalnya prestasi lain? Biasanya sih kalau yang udah ada ya biasanya itu kan kita punya school ambassador. Jadi ambasador dari kampus itu datang ke sekolah-sekolah, ke kota-kota. Itu memang kita ngadain tes. Biasanya tuh dari kampus ngadain tes. Nanti yang memang nilainya itu mencukupi untuk dapat beasiswa pertama, dia bakal lulus. Tapi untuk mendapatkan beasiswa itu sendiri kita tetap harus tes kayak gitu. Nanti hasil dari tes itu nilai yang keluar, nah itu yang menentukan kita dapat beasiswa berapa gitu. Oke. Terus kalau yang jalur reguler atau jalur biasa itu, gimana tuh, Kak? Langsung masuk aja apa ada tes juga? eh Setahu aku sih tetap harus ada tes ya. Jadi kalau memang misalnya nilainya dia yang memang tidak mencukupi untuk mendapatkan beasiswa, biasanya dia bayarnya reguler. Oke. Terus, ada yang pernah nggak lulus gitu nggak? Nggak lulus tes ya? Iya. Eh, Kayaknya ada sih, cuman dari akunya mungkin kurang tahu ya. Cuman memang beberapa ada yang nggak lulus gitu. Cuman mayoritas itu lulus, cuman memang di tingkatan beasiswa yang berbeda-beda kayak gitu. Oke. Kalau Kamita sendiri dapat beasiswa apa reguler nih? Aku dapat beasiswa waktu Wah, itu. pinter dong ya, Kak. Eh, Ya, alhamdulillah ya. Cuman masih banyak sih gitu yang lebih pintar. Aku juga nggak dapet yang di tingkat yang pertama, enggak. Oke. Terus kalau misalnya tes berarti, nah tesnya itu gratis apa bayar, Kak? Bias gratis karena kan datang ke sekolah, biasanya tuh datang ke sekolah dan itu di data gitu kan. Cuman aku nggak tahu ya, daripada aku salah ya bisa mungkin sekarang peraturannya udah berubah. Mungkin bisa dicek lagi kali ya di websitenya gitu. Oke. Hmm. Maksudnya kan kalau swasta lain tuh biasanya kayak beli formulir sama tesnya tuh ada bayar, ada biayanya. Nah, kalau di UP, Hmm. PU gimana? Di PO ya. Eh, kayaknya karena aku udah lupa udah 5 tahun kayaknya. Eh, Seingat aku ya, karena aku kalau misalnya pengalaman aku nggak datang ke sekolah, maksudnya karena kampusku kan, karena sekolahku dulu bukan di kota Jambinya gitu kan. Karena aku dulu di kabupaten, jadi
Kalau aku dulu langsung datang ke PU-nya buat tes waktu itu. Itu Gitu, dan itu sih bayar sih seingat aku. Karena aku langsung datang ke sana kan untuk ikut tesnya kayak gitu. itu berapa tuh Kak formulir sama tesnya? Itu nggak nyampe 500.000 sih seingat aku. Sekitar 200 sampai 300.000 gitu. Oke, itu di tahun 2015 berarti ya. Ya, itu di 2015. Nah, tesnya apa aja tuh Kak, tes masuknya? Matematika dasar atau apa? Kalau tes masuknya itu eh, matematika, terus ada juga apa ilmu pengetahuan IPA ya kayak gitu ya IPA kayak yang generalnya kayak gitu sama yang terakhir kita ada psikotes gitu. Sebenarnya Oke. tesnya kayak kayak kampus-kampus biasa sih ya kayak yang umum aja tesnya kayak gitu. Cuman bedanya memang karena Presiden University kan eh, memang kita bahasa pengantarnya itu kan pakai bahasa Inggris. Jadi dari awal pun tesnya kita pakai bahasa Inggris kayak gitu. Oh, berarti soalnya semua dalam bahasa Inggris. Iya benar dari awal masuk, dari awal tes malah ya kita dari awal tes itu kita udah dibiasakan dengan bahasa Inggris kayak gitu. Mantap. Terus nih Kak, dari jalur masuknya udah. Nah, misalnya, berarti tadi ya Hmm. tergantung misalnya tes, berarti kalau nilainya bagus berarti full beasiswa gitu. Berarti biaya kuliahnya itu berdasarkan dari hasil tes. Mm-mm. Mm-mm. Nah, terus boleh tahu nggak Betul. biayanya berapa sih Kak? Biayanya itu karena kan dia setiap tahun berbeda-beda ya, berubah. Aku ngambil contoh di angkatan aku aja ya. Waktu itu kalau misalnya tingkatan pertama kan itu gratis ya. Terus kalau misalnya di tingkatan kedua itu sekitar 9 juta per semester. Hmm. Tingkatan 2 itu berapa Di persen tingkatan gitu ketiga itu 11 beasiswanya? juta, 80. 80%. Ya. Dan di tingkatan ketiga itu 11 juta untuk satu semester. Dan waktu itu aku dapat yang di tingkatan ketiga. Oh iya, FYI nih, Presiden University itu eh, 1 tahun 3 semester. Iya, jadi kita Hmm. emang lebih cepat gitu. Kalau biasanya kampus-kampus kebanyakan kan 1 tahun 2 semester. Nah, Mm-mm. kita itu 3 semester dan waktu jaraknya cepat gitu loh. Makanya kita kalau pernah dengar soal Presiden University itu memang kita dijanjikan untuk lulus lebih cepat. Kebanyakan itu 3 tahun setengah udah lulus. Biasanya seperti itu. Oke. Nah, itu kan uang per semesternya itu berdasarkan Mm-mm. jurusan apa sama semuanya? Sama, karena kita kan ikut tes, nanti juga beasiswanya sama sih, setiap jurusan gitu. Hmm. Terus Kak ada uang apa ya? Uang pangkal apa uang gedung nggak di presiden ini? I- Itu di awal seingatku ada sih, karena tapi cuman itu benar-benar di awal masuk aja karena Presiden University itu tahun pertama kita masuk, kita wajib untuk tinggal di asrama. Hmm. Jadi di PU itu kita emang diwajibkan untuk tinggal di asrama selama 1 tahun. Jadi di awal itu memang bayar uang pangkal, terus bayar uang asrama, nah sama uang kuliah ya waktu itu. Jadi tahun asrama itu kita bayar lagi karena memang diwajibkan untuk tinggal di situ selama 1 tahun. Gitu. Berapa tuh Kak biayanya? Tadi ada 3 biaya berarti uang masuknya, uang asrama, sama uang kuliah. Mm-mm. Itu sekitar berapa ya? Karena waktu itu sih aku bayar uang asrama itu full langsung 1 tahun. Hmm. Jadi bisa bisa bayar kayak per semester, kayak uang kuliah bisa juga bayar 1 tahun gitu. Kayaknya sekitar kalau aku nggak salah ngitung ya itu sekitar 30 sampai 40 eh nggak nyampe deh 3 maksimal mungkin 30 juta gitu. Itu di awal aja ya karena semester aku
uang mangel sama uang ini asrama gitu. 30 juta itu uang masuk, uang pangkal sama uang asrama. Belum uang kuliah. Sama uang kuliah. Udah 30 itu. Iya. Udah. Oke. Kan asrama itu bayarnya tetap hitungnya per ini berarti 1 tahun 3 semester. Betul. Itu berapa tuh Kak? Kan kalau semuanya tadi semuanya 30 uang gedung, uang apa tadi? Uang asrama sama uang kuliah. Nah, kalau uang asramanya berapa Kak? Uang enggak, yang 30 juta tadi itu udah gabung sama uang asrama. Mm-mm. Nggak, maksudnya uang Oh, asramanya oh, sendiri. oh, uang asramanya sendiri itu sekitar di 12 apa 15 gitu seingatku. Itu waktu tahun 2015 ya. Ya. Soalnya aku masih dapat di asrama yang lama waktu itu. Itu 1 tahun. Terus itu tuh fasilitasnya apa aja Kak? Kalau untuk asrama itu kita satu kamar berdua. Hmm. Nah, untuk roommate-nya sendiri itu kita bisa request atau kita bisa dapat random. Hmm. Nah, jadi satu asrama itu modelnya tuh kayak pavilion gitu loh. Jadi Oh, satu pavilion itu ada 10 kamar. 10 kamar itu ada kamar mandi. Kamar mandinya di luar ya, karena kita benar-benar tok di kamar kayak gitu. Kamar terus isinya berdua. Sebenarnya bisa berdua, bisa request sendiri. Cuman kalau memang mau sendiri, itu ada add cost lagi sih. Ada biaya tambahan kayak gitu. Terus fasilitasnya kita nggak usah bersih-bersih lagi karena emang udah ada yang bersihin kayak gitu. sampai di dalam kamar. Dalam kamar enggak sih, di luarnya aja. Cuman karena kan kita kayak yang buat ngebersihin kamar mandi, buat ngebersihin ruang tengahnya kayak gitu. Dibantuin sama yang penjaga asrama. Oke. Lemari, terus apa tadi kasur, udah ada apa AC, fasilitasnya apa aja tuh Kak? Detailnya. Oh, di dalam kamarnya ya udah kita udah dapet 2 ranjang, AC, lemari, sama 2 meja belajar sama kursinya juga. Oke, berarti tinggal masuk aja ya. Iya, tinggal masuk aja. Paling kalau memang bawa-bawaan gitu ya, jangan terlalu banyak sih. Saran aku kalau misalnya berdua, jangan terlalu banyak. Soalnya kan eh, takutnya terlalu padat gitu isinya. Jadi secukupnya sih Hmm. bawa buat kalau berdua ya, kalau sharing gitu. Kalau sendiri bebas sih, maksudnya mau bawa apa kayak gitu. Berarti ukuran kamarnya berapa tuh Kak? Kalau boleh tahu 3 kali berapa? Apa lumayan besar 4 kali 4? 4x4 deh ya kayaknya. 4 kali 4 ya. Oke. Hmm. Terus apa ya? Itu asramanya tuh di dekat kampus berarti. Dia deket banget malah. Oh, Jadi dari ke kampus tuh tinggal jalan kaki aja, tinggal nyebrang. Karena kampus kita tinggal nyebrang gitu loh ke asramanya. Jadi benar-benar nggak makan waktu sih, kayak tinggal jalan kaki doang ke kampus. Tuh, terus di deket asramanya, di depan asramanya itu, ini kalau misalnya asrama yang lama ya itu ada namanya Ciwok. Nah, Ciwok itu tempat jual makan sih, kayak kayak resto-resto gitu. Cuman ya versi anak kuliahan, macam-macam ada jual jajanan di situ. Terus serunya kalau misalnya kita di asrama, kita kan emang meskipun pisah, kita tetap ada tempat-tempat buat kita ngumpul sama teman-teman cowok kayak gitu. oh, Dulu oh. waktu zaman aku sering banget ngadain event di asrama. Jadi senior-senior, karena kan kampus presiden itu juga banyak ngadain event kan, dari pihak BEM atau dari organisasi-organisasi yang lain, itu suka ngadain event, dan eventnya itu selalu kebanyakan sih di asrama. Jadi untuk orang-orang yang kayak kita tuh
baru ngerantau misalnya kayak ngerantau jauh pisah dari orang tua, itu nggak ngerasa sepi sih karena kita selain punya banyak temen, kita juga ketemu orang-orang baru, ketemu senior, kenalan kayak gitu. Belajar juga sih ngelihat event kayak gini. Oh, ternyata kayak gini ya, kayak gitu. Banyak sih yang dipelajarin dari tinggal di asrama. Selain kita belajar hidup bareng orang lain, orang yang baru kita kenal, kita juga belajar budaya sih karena Presiden University itu bukan cuma orang-orang Indonesia yang masuk ke sana. Kita juga punya waktu itu mahasiswanya ada yang dari Cina, ada yang dari Afghanistan, macam-macam. Jadi benar-benar beragam sih mahasiswa yang ada di sana kayak gitu. Jadi benar-benar belajar banyak hal, belajar kultur yang baru kayak gitu. Terus Kak, kalau misalnya misalnya kita orang Jakarta gitu, atau aku mukimnya di Jabodetabek nih, itu wajib asrama berarti? Wajib. Bahkan yang tinggal di Cikarang pun wajib asrama Ya? paling wajib asrama itu untuk uh, orang yang punya rumah ya di sana itu sekitar 2 sampai 3 bulan sih wajib asramanya kayak gitu. Oke. Terus ada biaya lain lagi nggak Kak selama perkuliahan dari di luar 3 tadi? Kalau yang pokok sih itu paling kalau biaya tambahan itu pas kita mulai masuk ke semester-semester udah semester akhir tuh karena di semester akhir kan selain udah mulai penjurusan kita udah mulai banyak kuliah praktek gitu praktek. Sama, karena waktu zaman aku dan yang sebelum-sebelum aku itu kita di semester 7 pokoknya sebelum magang itu kita punya mata kuliah entrepreneurship itu jadi kita benar-benar belajar dilatih untuk gimana sih untuk menjadi seorang entrepreneur kayak gitu kan. Kita belajar maksudnya kita belajar bisnis gitu. Kita ngitung benar-benar dari awal apa kita mau konsep nih, kita mau bikin apa. Dan itu satu kelas itu kan dibagi 2 tim. Jadi kita benar-benar belajar sama teman-teman untuk bisnis apa sih gitu yang bisa kita jalanin kayak gitu. Nah, di situ sih kita biaya tambahannya di situ karena kan kita harus mm, jualan, istilahnya kita harus jualan tapi gimana kita bisa ngebalikin modal yang kita keluarin di mata kuliah itu kayak gitu. Oke. Berarti di mata kuliah itu tuh modalnya dari pribadi, bukan dari kampus ya? Iya, gitu kita modal pribadi. Karena satu kelompok kan, kayak satu kelompok tuh ada sekitar 10 orang gitu. Oke. Proyeknya apa aja tuh Kak waktu itu? Waktu itu kelompok aku kita proyeknya makanan sih. Kita jual makanan sama minuman. Karena waktu itu nggak, iya baru-baru booming Spotify ya waktu itu Oh zaman iya. itu. Iya nama nama entry kita waktu itu Spotifood. Iya Spotifood terus kita jual makanannya judulnya pakai judul-judul lagu kayak gitu sih. Seru belajar masak, terus kayak manajemen keuangan, manajemen Itu sih waktu yang karena susah. karena selain kita entry kan kita juga masih punya mata kuliah yang lain kan. Dan itu tuh baru-baru banget penjurusan. Nah, jadi kayak harus manage waktu sih. Di situ kita belajar manage waktu, kita belajar manage semuanya biar nggak ada yang ketinggalan kayak gitu. Oke. Hmm. Oke. Terus selain biaya-biaya tadi itu udah berarti ya Kak yang Kalau masa kuliah, maksudnya waktu kita mau kuliah datang ke kelas itu sampai situ sih. Cuman kalau misalnya kebanyakan ya anak PU itu kan anak event banget nih katanya. Anak PU itu anak event karena kita emang salah satu syarat kita lulus itu kita harus punya 10 sertifikat event. Oh, Ya, jadi itu sebenarnya biaya-biaya tambahan tak terduga sih. Jadi kalau memang kamu aktif nih
untuk ikut event pasti bakal lebih banyak sih pengeluaran untuk Sertifikat sebagai apa sumbangan nih, Kak? Partisipan apa sebagai panitia? sebagai panitia. Oke, nah itu acaranya, nih, maaf aku nginterrupt. Acaranya itu misalnya kita bikin webinar atau apa tuh Kak event-eventnya? Eh, Bebas. event aku sebutin event-event yang gede ya. Hmm. Dulu itu event yang gede itu kan biasanya dari BEM. Eh, kita ada Press Univ Idol itu kayak lomba nyanyi gitu. Hmm. Terus kita punya SOPU itu Sport Olympiad, ya olahraga gitu segala macam. Sama ada beberapa lagi sih yang gede memang anak BEM-nya karena kebetulan kan aku bukan anak BEM. Jadi memang sebenarnya banyak sih event-event yang itu dari BEM atau yang dari komunitasnya kayak gitu. Dulu aku sempat ikut juga charity club sama music community. Nah, di charity club itu aku ikut untuk galang donasi. Jadi kita bikin event untuk galang donasi, terus nanti hasilnya kita kasih untuk adik-adik yang membutuhkan kayak gitu. Sama kalau music community itu ya collab lah biasanya kayak ngundang salah satu artis untuk datang terus kita bikin coaching class kayak gitu. Lanjut. Terus apalagi ya tadi biaya kuliah berarti udah ya Kak untuk event-event, Hmm. terus biaya masuk. Oh iya, untuk mata kuliahnya sendiri itu udah per paket yang tadi 9 juta, 11 juta itu apa per SKS bayar lagi nih Kak? Itu per paket. Udah ya. Ya udah per paket. Jadi kalau memang kita eh, GPA-nya pun nggak ada yang rendah ya gitu ya. Jadi kita emang udah bisa langsung eh, ambil untuk paket semester berikutnya. Kecuali kalau memang kita ada di beberapa mata kuliah yang gagal, nah itu kita harus sih emang harus ambil lagi, kita harus ngulang lagi kayak gitu. Biasanya itu kita kita gabung sama semester yang bawah sama junior sih biasanya kayak gitu. Jarang kayak misalnya dosennya mau ini apa kayak bikin kelas baru, paling kita gabung sama junior-junior gitu. Terus berapa tuh Kak kalau misalnya aku nggak lulus nih, berapa sih per SKS-nya? Pas Tergantung mata kuliah apa fix harganya? tergantung sih, tergantung mata kuliah, tergantung jurusan gitu. Oke. Jadi Kalau boleh tahu nggak ada berapa? patokan nggak ada patokan yang pasti ya. Paling setahu aku tuh untuk satu SKS itu kisarannya mulai dari 300 sampai 500 ribu itu per satu SKS. Jadi kalau mata kuliahnya 3 SKS berarti tinggal dikaliin. Ya. Oke. Jurusan nih Kak, di Presiden University itu lengkap jurusannya. Terus apa ada hanya beberapa aja? Dan apa sih jurusan terhit? Oh, baru ada beberapa karena eh, ada hubungan internasional, hukum, ekonomi. Ekonomi itu ada manajemen, accounting, sama bisnis administrasi. Terus kita juga punya komunikasi. Terus untuk teknik itu kita punya elektro, eh, mesin, sama kemarin yang baru itu teknik lingkungan. Hmm. Seingatku ya, baru ada segitu sih. Cuman kemarin di tahun-tahun aku udah mau lulus itu katanya wacananya tuh bakal ada untuk kedokteran sama psikologi. Cuman aku nggak tahu sih sekarang udah ada atau belum. Oh iya sama ini ada di kafe kita. Untuk jurusan yang paling famous, kalau boleh sombong sih kayaknya jurusan aku ya. Karena uh, AI itu salah satu yang paling banyak sih setiap tahunnya untuk masuk gitu. Terus komunikasi juga lumayan ini sih terkenal gitu ya. Terus ada teknik gitu. Sebenarnya semua semua jurusan ini sih, cuman memang yang mencolok itu kayaknya sih jurusanku mungkin sama komunikasi Oke. gitu.
Karena di komunikasinya juga dibagi lagi. Pokoknya nanti kita tetap di semester keberapa tuh kita ada konsentrasinya lagi. Gitu. Oke, nah kakak kan di HI nih. HI itu konsentrasinya apa aja sih kak? Itu ada dua, ada diplomasi sama defense. Nah itu apa kak perbedaannya? Kalau diplomasi itu kita lebih ini sih mata kuliahnya tuh belajar dia terkait diplomasi, negosiasi kayak gitu kan karena kan kita belajarnya tentang hubungan internasional. Uh, secara garis besar kita mempelajari tentang hubungan bukan cuma antara hubungan satu negara dengan negara lain, tapi kita juga belajar tentang hubungan antara negara dan organisasi internasional, negara organisasi antara organisasi seperti itu. Kita negosiasi. Ya, sebenarnya diplomasi itu kita belajar bagaimana kita bisa bernegosiasi dalam beberapa cara tertentu sih. Karena diplomasi itu sendiri kan beragam. Ada yang diplomasi, ada yang melakukan diplomasi secara melalui culture, kayak Korea Selatan. Dia kan melakukan diplomasi, dia memperkenalkan negaranya melalui culture-nya mereka, melalui K-pop, melalui dramanya, kayak gitu. Ada yang melakukan diplomasi secara melalui makanan, gitu kan kayak sushi. Sebenarnya Korea juga kayak gitu banyak sih. Misalnya bukan cuma Jepang atau Korea, cuma kan memang yang berhasil melakukan diplomasi melalui culture itu kan Korea ya sekarang sampai sekarang dan uh, K-popnya apa segala macamnya kayak gitu. Dan untuk defense itu lebih kepada pertahanan negara. Istilahnya kalau misalnya diplomasi dan defense itu diplomasi itu kita pakai cara halus. Sedangkan kalau misalnya kita defense itu kita benar-benar kayak kita benar-benar yang tegas gitu loh. Kita nggak bisa yang kayak melalui pakai cara-cara halus kayak gitu. Oke. Oh, jadi defense itu sama tujuannya ya kak sama diplomasi. Sama-sama tujuannya sama-sama untuk sebenarnya defense itu lebih untuk pertahanan, mempertahankan border kita, mempertahankan negara kita kayak gitu. Caranya gimana Kalau tuh kak? misalnya kalau misalnya diplomasi kan kita memperkenalkan ya, maksudnya kita memperkenalkan kita menjalin hubungan baik. Kalau misalnya di defense itu kita benar-benar kita menjaga border banyak kan nih, meskipun kita sekarang sudah merdeka tetap aja nih ada beberapa negara-negara yang nakal mau mengambil wilayah kita gitu istilahnya kan. Jadi defense itu kita mau belajar pertahanan, kita mempertahankan apa yang seharusnya menjadi milik kita, apa yang sudah menjadi milik kita harus kita pertahankan gitu. Kalau misalnya pun mereka si negara-negara ini mau mengambil uh, apa yang menjadi hak kita, kita harus mempertahankan itu berdasarkan apa yang kita punya. Maksudnya kalau memang ini punya kita, ya kita buktikan kalau mereka mau ambil apa hak mereka, dasar apa yang mereka punya untuk mengakui atau mengklaim itu punya mereka seperti itu. Pasti kakak ini ya diplomasi. Iya. Kayaknya defense berat banget. Pasti dikit ya yang ngambil Iya, defense. benar itu konsentrasi hanya orang-orang terpilih kayaknya yang sanggup masuk ke situ. Maksudnya kalau di pembagian jurusan itu berdasarkan nilai atau bebas nih mau milih yang mana aja? Bebas. Oke. Terus gimana nih Kak dosennya di sana? Apakah ada ekspat juga atau terus memberatkan, menyulitkan mahasiswanya atau gimana nih Kak? Dulu ya waktu mungkin kalau masih jadi anak kuliah mungkin emang kuliah kerasanya berat gitu cuman setelah dijalani enggak sih sebenarnya kayak apa yang dosen-dosenku kasih waktu itu ya itu sebenarnya memang tujuannya baik gitu kayak aku pun kayak baru sadar itu sekarang oh iya bener loh apa yang mereka bilang waktu itu gitu kayak sebenarnya itu nggak berat sih cuman untuk beberapa dosen hal yang biasa nggak sih kalau misalnya kita punya dosen killer gitu. Iya. Maksudnya killer di sini itu gimana nih Kak?
Killernya sih, killernya dosen kita itu lebih ke tegas sih sebenarnya. Karena beliau kan salah satu dosenku, dia memang mantan menteri. Jadi mungkin, dan dia memang sudah terbiasa untuk disiplin kan. Jadi memang kalau kita masuk ke kelas dia itu kita memang udah harus tahu apa yang kita akan pelajari, apa yang kita bahas kayak gitu. Aku punya cerita lucu sih waktu itu. Jadi si dosenku ini dia minta sesuatu sama ketua kelasku. Waktu pas kelasnya dia, ketua kelasku lupa apa yang harusnya dia kerjain kan. Sampai beliau itu marah, dia bilang kayak, baru kali ini ya saya punya mahasiswa yang nggak nurutin apa kata saya. Gitu, terus kesel kan beliau, jadi kita akhirnya bubar kelasnya, nggak jadi masuk kelas. Gitu. Oke, terus kalau yang nyusahin gitu sampai nambah semester ada nggak Kak dosennya? Nambah semester kalau aku sih nggak ada ya. Kalau maksudnya pas kuliah tuh nggak. Yang sampai nambah semester sih nggak ada. Oke, berarti so far dosen-dosennya sangat membantu ya. Ya, bisa dibilang begitu. Membantu. Oke. Terus di jurusan kakak atau di Presiden University ada PKL dan magang nggak Kak? Ada. Itu salah satu mata kuliah wajib sih buat kita, magang. Magangnya dicariin dari kampus apa cari sendiri? Cari sendiri. Cari sendiri. Iya, cari sendiri. Jadi, oh iya, magang itu di semester 7 nih. Ingat aku. Magang itu di semester 7, jadi kita cari sendiri gitu. Jadi emang udah berasa susahnya nyari kerja tuh dari zaman magang, karena sedikit banget kan zaman dulu. Maksudnya nggak kayak sekarang Yeah. nih. Kalau sekarang kan banyak banget nih company-company startup kayak gitu. Dan mereka benar-benar menerima untuk magang gitu. Sedangkan pada zamanku itu dulu masih sedikit sih. Meskipun ada, cuman nggak banyak kayak gitu. Emang susah, harus kirim email ke sana sini kayak gitu. Harus datang ke tempat, ke kantornya. Waktu itu kan ya Cikarang nih, Cikarang ke Jakarta tuh apalagi zaman 2000 2017 2018 tuh kan masih macet-macet parah ya waktu itu. Jadi benar-benar kayak effort banget sih, makan makan waktu juga kayak gitu. Terus diajarin nggak sih Kak kayak cara mengirim email, cara itu kayak cara apply, cara interview, diajarin dari kampus nggak? Uh, kita sempat diajarin sih, cuman karena aku juga suka sharing kan sama teman-temanku, jadi suka nanya gimana sih cara kirim email yang benar, terus kalau misalnya di interview kayak gimana. Terus aku juga suka nanya, beberapa kali nanya sama senior kayak gitu tentang ya kayak gitu, tentang ada lowongan gak sih, gimana sih caranya biar bisa lolos kayak gitu. Terus KKN ada nggak sih di kampus swasta? KKN nggak ada, kita ini sih si magang itu Oke, berarti nggak ada KKN ya? nggak ada. Nggak ada. Kita magang tuh wajib wajib 3 bulan, minimal 3 bulan kita harus magang. Lanjut, fasilitas lainnya ada. Tadi dorm ada, asrama kan ada. Kayak transport umum gitu yang ngangkut mahasiswa dari halte, misalnya halte terdekat, bus gitu. Ada nggak sih Kak? Uh, Kalau untuk di juniorku ada ya, karena kan waktu aku asramanya dekat, jadi tinggal benar-benar tinggal jalan kaki nyebrang doang. Cuman kalau misalnya untuk angkatan 2017 itu 2017 2018 tuh seingatku ada, karena dormnya kan udah pindah. Jadi ada angkutan umum yang benar-benar udah ada jadwalnya sih, kayak jam segini bakal dijemput kayak gitu. Terus nanti jam segini bakal balik lagi ke asramanya. Angkutan umum dari kampus apa angkutan umum publik? Dari kampus, disediain dari kampus. Oke, di kampus tuh Iya, selain coba. tadi apa tadi bus gitu kan,
Ada fasilitas lain nggak Kak? Kayak Hmm. misalnya tempat untuk skripsian yang bisa langsung ngeprint di situ, terus ada eh, tempat workout room ataupun tempat diskusi gitu, ada nggak? Oh, kalau untuk tempat skripsian ya. Jadi kita tuh di kampus punya library. Nah, library-nya itu benar-benar PW banget sih, PW banget buat ngerjain skripsi. Karena zaman aku skripsian pun aku lebih sering ngabisin waktu untuk bikin skripsi di perpus daripada di kosan. Gitu emang PW banget. Terus fasilitasnya juga oke sih, buku-bukunya lengkap karena bukunya pun yang disediain itu kan biasanya dari penulis-penulis luar ya kayak gitu. Terus untuk di situ juga disediain buat ngeprint sih di kampus. Jadi kita nggak perlu kita nggak perlu pergi jauh untuk ngeprint kayak gitu. Sama untuk fasilitas olahraga tuh karena di kampus kita punya lapangan basket kayak gitu. Biasanya sih olahraga di situ. Cuman kalau untuk fasilitas lain kita juga disediain ada tempat kolam renang gitu. Jadi kalau misalnya mahasiswa PU itu tinggal nunjukin kartu aja bisa ke sana Gra- masuk gitu. Gratis ya Kak? Iya, tapi fun fact ya, aku sampai lulus aku nggak pernah mau ke sana. Itu digabung berarti laki-laki sama cewek. Iya, Hmm, makanya aku juga rada males kan, karena ribet kalau misalnya pakai kerudung tuh iya, iya. berenang gitu, jadi aku nggak ke sana. Terus kalau yang tadi Kak, yang skripsian itu kalau ngeprint ada biaya tambahan lagi apa udah tuh sama biaya kuliah tuh? Ada biaya tambahan sih, cuman berapa ya? Karena kan kita KTM-nya tuh flash ya, jadi Hmm, paling di situ sih kayak nggak, maksudnya nggak terlalu mahal kok untuk ngeprint gitu. hmm, oke. Apalagi ya. Terus tadi aku lupa kalau kalau semester awal itu berarti ada asramanya. Nah, kalau misalnya Hmm, kita mau udah lewat dari semester awal itu kalau kita dari daerah ada ini berarti kos-kosan ataupun apart yang dekat sana. ada kos-kosan, ada apart juga. Jadi biasanya ya karena kan di asrama itu, namanya kita di asrama kan kita punya jam malam ya istilahnya Mm-mm. gitu. Eh, karena mayoritas anak PU ini adalah anak event yang sering meeting sampai tengah malam, jadi kita kebanyakan sih aku sama teman-temanku tuh lebih memilih untuk ngekos Hmm. gitu. Ngekos pun kita biasanya sharing sih, kayak tetap kayak satu kamar berdua kayak gitu, atau kita satu kosan tapi isinya teman-teman kita semua kayak gitu sih biasanya. Itu dekat situ ya Kak, apa jauh? Deket sih, deket sama klinik. Nah, aku lupa ngasih tahu sih, jadi kampus presiden itu dia juga punya klinik, jadi kalau memang mahasiswa mau berobat di sana gratis, tinggal nunjukin KTM. Even tebus obat juga gratis. Iya, karena aku salah satu mahasiswa yang penyakitan ya, jadi aku sering bolak-balik sana gitu. Jadi beberapa hari. Sering sih untuk yang kayak kalau lagi pas event cedera gitu, ada yang cedera, tinggal ke situ aja, tinggal ke klinik kayak gitu. Itu udah gratis. Terus apa ya namanya kan kos-kosan ataupun apart itu ngejangkau presiden atau kampus gimana? Deket apa ya Deket tinggal jalan sama kaki? tinggal jalan kaki, soalnya biasanya tuh kos-kosan itu di belakang kampus, jadi tinggal jalan kaki doang sih. Eh, Kalau di Jababeka itu, di tempat di kampus aku itu, memang di belakang kampus itu banget, itu tuh memang daerah kos-kosan gitu. Hmm. Jadi semuanya emang isinya kosan di situ. Jadi tinggal milih sih sebenarnya, saya tinggal milih mau ngekos di yang mana, tergantung juga kantongnya cukupnya yang mana kayak gitu. Itu berapaan tuh Kak budgetnya? Dari berapa sampai berapa? Kalau budget kosan tuh
sebenarnya dapat sih kalau misalnya di bawah 1 juta ya. Cuman itu biasanya kalau di bawah 1 juta itu nggak dapat fasilitas AC gitu. Hmm, Sedangkan sekarang kan panas banget nih. Jadi tapi kebanyakan kos-kosan di sana tuh pakai AC. iya. Tuh. Jadi kalau memang memang mau kosannya pakai AC itu dari kisaran 1 juta ke atas, 1 sampai 3 juta per bulannya. Tergantung ini ya Kak, jarak sama fasilitas dalamnya. Tergantung jarak enggak sih, karena sebenarnya deket-deket kan. Hmm, Itu tergantung fasilitas sama ini sih sama gede ruangannya, size ruangannya. Itu berpengaruh sih. oke. Terakhir nih, em, prospek kerja atau peluang bisnis di sana gimana itu Kak? eh Menurutku ya bagus, maksudnya bagus banget sih. Karena dari dari kita kuliah aja kan kita udah punya mata kuliah entrepreneur. Di situ kita juga udah belajar gimana sih caranya kita membangun sebuah bisnis kayak gitu. Ditambah lagi dengan mata kuliah wajib magang. Nah, Hmm, di situ sih aku ngerasa kayak eh, pengalaman magang itu sangat membantu untuk mencari kerja. Karena ini pengalaman pribadi aku keterima di first job aku itu bahkan sebelum aku wisuda. Jadi aku udah punya kerjaan sebelum aku wisuda kayak gitu. itu karena magang itu ya. Terus juga, iya karena magang juga waktu itu, alhamdulillahnya aku tuh waktu itu dapat magang, aku dapat di kedutaan waktu itu. Kedutaan apa nih Kak? Aku dapat di kedutaan besar Indonesia yang ada di Malaysia waktu itu. Sama sempat juga setelah 2 bulan di sana, aku pindah lagi di konsulat jenderal Indonesia juga yang ada di Johor 3 bulan. Jadi waktu itu aku total magangnya uh, hampir 5 bulan setengah deh waktu itu aku di Malaysia gitu. Jadi memang untuk pengalaman dan prospek kerja sih menurut aku ya itu bagus banget karena selain kita udah dilatih mentalnya untuk menjadi entrepreneur ataupun kita jadi seorang pekerja gitu ya, kita mentalnya memang benar-benar udah dilatih sih dari kita kuliah kayak gitu. Ditambah lagi dengan uh, event-event kayak aku 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 memang suka ikut event kayak gitu. Dulu aku tuh orangnya pemalu banget dulu, kayak aku waktu disuruh interview aja aku tuh suka nge-skip interview gitu loh karena aku nggak suka ditanyain orang waktu itu. Aku nggak suka, aku kalau malu gitu loh kalau ditanya orang kayak kelebihannya apa, kekurangannya apa, aku Nggak nggak bisa ada. kayak gitu. Ya, kayak aku nggak punya kelebihan gitu. Jadi tapi lama kelamaan Bisa ya. mentalku benar-benar dilatih, ya dilatih sampai aku pernah juga jadi 2 kali ya aku pernah jadi panitia di acara internasional MUN gitu. Mun ya. Heeh. Ya Mun, di situ sih kayak ini untuk aku, karena aku kan maksudnya bukan berasal dari kota gede ya, kayak aku benar-benar datang dari kota yang kecil, aku gede di kabupaten malah waktu itu, karena aku bukan gede di kota Jambi, aku malah gede di kabupaten. Jadi dengan kalau misalnya aku sekarang melihat aku yang dulu, aku aku tuh nggak menyesali aku masuk presiden kayak gitu, karena eh, pengalaman-pengalaman itu yang membantu aku untuk jadi aku yang sekarang kayak gitu. Terus Kak, kalau magang gitu itu difasilitasin kampus. Oh, cari sendiri tadi ya, magang di Cari kedudukan. sendiri. Itu Mm-mm. kesananya biaya pribadi apa ditanggung kampus tuh Kak? Itu kita pribadi. Kalau magang benar-benar pure ya pribadi, karena kan memang itu memang
istilahnya kebutuhan kita kayak gitu. Sebenarnya pun kalau memang mau magang di Jakarta bisa sebenarnya kayak gitu. Cuman waktu itu aku mikirnya sih eh ini kesempatan yang gak datang 2 kali gitu. Kayak ya jadi why not gitu. Aku ambil aja dan alhamdulillahnya orang tuaku pun kayak mendukung. Jadi kayak oh ya udah pergi kayak gitu. Dan di sana pun aku belajar banyak hal kayak gitu. Ini Kak, terus dapat informasinya dari mana tuh? Mau banget sih kalau magang-magang gitu. Aku informasinya, aku cari, aku bener-bener pure cari di Google sih waktu itu. Kayak aku cari kontaknya, terus aku email, aku pokoknya semua bahan-bahan tuh ya surat rekomendasi, CV, kayak eh, trans transkrip, transkrip, iya waktu itu iya pakai transkrip gitu kan. Karena setahu salah satu requirement untuk daftar di embassy itu memang kita harus pakai transkripsi. Jadi memang mereka pun melihat dari nilai untuk kita bisa masuk ke sana kayak gitu. Ada telepon. Ada Ya, telepon sorry. nih. Maaf ganggu Kak. Udah. Nggak apa-apa udah. Uh, terus butuh ini ya Kak, TOEFL atau IELTS gitu. Waktu itu enggak sih aku. Mau dong Kak Karena infonya kayak gimana gitu. kalau untuk briefnya sih paling bisa alamat emailnya bisa dicari di websitenya aja. Karena aku juga kayak gitu sih kemarin. Aku cari alamatnya, emailnya di website, terus aku kontak mereka. Awalnya tuh sempat hopeless juga karena aku dapetnya udah kayak deket-deket, udah mau habis nih. Soalnya waktu itu kalau misalnya kita nggak dapat magang, kita nggak dapat tempat magang, kita harus nambah SKS kayak gitu. Jadi emang harus benar-benar dikejar sih, kayak kita benar-benar dikejar waktu untuk bisa dapet tempat magang waktu itu. Jadi alhamdulillahnya dapet, terus alhamdulillahnya lagi karena aku nggak bisa, karena kan kalau di kedutaan itu kita nggak bisa nih magang. Uh, Kalau misalnya kita nggak punya ini ya, kita nggak punya visa, kita nggak bisa magang tuh yang lebih dari 1 bulan kayak kayak gitu kan. Jadi, sebulan sih. Itu pun aku udah jadi kesempatan yang sangat-sangat dan pengalaman yang sangat berharga sih, karena nggak semua orang bisa dapet Iya, kesempatan itu. bener banget. Oke. Seru banget sih pengalamannya dari Kak Mita. Thank you banget Kak udah sharing-sharing tentang dari jalur masuk sampai Iya. prospek kerja. Ini deh, kayaknya aku mau sharing dikit ya. Ini dari pengalaman magang sih. Karena kan aku magang itu, aku bener-bener ketemu, aku kerja bareng diplomat istilahnya kayak gitu kan. Aku ketemu diplomat, aku ketemu ambasador kayak gitu. Jadi eh, kenapa aku bilang program magang dari kampusku itu sangat berharga dan sangat penting karena ketika kita udah sebagai orang awam nih, kita baru masuk dunia kerja, kita benar-benar bisa melihat, oh ternyata kayak gini loh dunia kerja. Jadi di saat kita nanti udah dilepas istilahnya ke dunia yang nyata nih, dunia kerja, jadi kita udah nggak kaget lagi kalau ternyata dunia kerja emang kayak gitu, kayak dunia kerja memang sulit kayak gitu. Jadi istilahnya kita nggak punya culture shock lagi istilahnya kalau masuk di dunia kerja gitu. Bahkan magang ya selain apa ya kayak sisi positifnya magang selain itu kita juga bisa nambah koneksi sih. Maksudnya uh, aku juga bertemu dengan orang-orang di sana tuh mereka sempat sampai ngomong kayak Mita nanti balik lagi ya ke sini kamu tapi harus jadi diplomat balik ke Ya, sini kalau amin. misalnya kalau misalnya kita udah salah langkah kita nggak bisa lagi nih mundur kayak kita mau memperbaiki itu kalau udah telat nggak bisa kayak gitu. Bener banget. Jadi kalau misalnya kayak di kedutaan itu atau di konsulat itu kan ada 2 nih uh, diplomat Sama sama dubes. lokal staff. Enggak Oh, sama lokal staff. Ya, jadi
lokal staff itu kalau misalnya di pemerintahan kayak kita nih, istilahnya kalau diplomat-diplomat itu kan udah pasti PNS. Nah, kalau misalnya lokal staff itu pegawai kontrak. Kalau misalnya kita sih ngomongnya kayak pegawai honorer gitu loh. Jadi nggak semua orang yang kerja di kedutaan itu dia adalah PNS gitu. Cuman memang ada sebagian yang PNS. Kalau tingkatan di apa ya, Kementerian Luar Negeri apa kedutaan itu apa Kak? Dulu setelah aku pertama tuh atase ya. Iya, atase. Terus Dia tuh lokal staff, terus ada atase, terus ada di atasnya ada diplomat sama duta besar. Oke. Berarti dari lokal staff, atase, apa tadi, diplomat, dubes. Cuman ada beberapa yang dari magang bisa masuk menjadi lokal staff di kedutaan gitu. Karena dulu kan proses masuknya nggak kayak sekarang. Karena setauku kalau sekarang kalaupun kita mau jadi lokal staff itu, kita mau daftar untuk kerja di kedutaan itu kita harus ikut tes juga, tetap ikut tes di Kemenlu gitu. Memang sekarang penyaringannya sih lebih ketat sih, nggak kayak dulu. Sekarang benar harus dari Kemenlu, tesnya sih hampir sama katanya kayak mau tes diplomat ya. Karena memang harus benar-benar dites gitu, jadi nggak bisa sembarang orang lagi. Oke, thank you Kamita. Iya, boleh. Thank you. Maaf ya kalau misalnya ada salah-salah kata, salah-salah informasi ya, correct me if I'm wrong ya. Kalau takut aku misalnya dibilang kamu penyebar hoax katanya. Oke, tinggi banget Kamita. Thank you infonya. Terus ya Kak. Semoga dapat diplomat. Amin. Bye-bye. Amin. Assalamualaikum.